Halo guys, what's up geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Chen Pukis Tonjet. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya guys. Oke bro, hari ini kita usahakan finish untuk ukuran 4x12 ini setelah kita melakukan lumayan banyak perbaikan. Dan simak terus video ini guys. Insya Allah kita berbagi mulai A sampai Z ala Tonjet. Jadi bangunan ini kita berada di lantai atas. Kita akan mulai dari LMB. Dan silakan pantau terus teknik dan strategi yang kita lakukan di bangunan ini. Sebelumnya bangunan ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun tanpa reaksi di ruangan inap alias lantai masih bersih. Terlalu sadis kalau kita bilang zonk. Oke bro, tentunya apapun yang terlihat dari video ini semoga kawan-kawan bisa menyikapi dengan akal sehatnya, karena semua mungkin ada kemiripan, ada kesamaan dengan kawan-kawan, tapi inilah apa adanya yang dari kita. Semoga bermanfaat. Oke bro, kita mulai dari LMB. Kebetulan bangunan ini disupport oleh Twitter Kobel. Nah, di sini kita akan mengadopsi sistem 2 LMB guys, sistem 2 LMB di mana masing-masing magnet dan piezo. Untuk LMB-nya ukuran sekitar 90 x 90 itu guys, 90 x 90. Kemudian di sini ada void kita. Ada void kita guys. Ada void kita ukuran 4 ya. Anggaplah saja 4x12. 4x4 lah, 3x4 kayaknya nih guys. Ukuran voidnya 3x4 dengan ketinggian lantai lumayan tinggi, dari dasar kurang lebih sekitar 12-an meteran. Oke bro, silakan share video ini, semoga bermanfaat buat kawan-kawan kita yang masih ingin berusaha memaksimalkan kondisi bangunannya secara pribadi. Di sini kita menggunakan untuk lantai dasar dengan ukuran lar. Kita mulai dari lar guys. Ukuran lar 120 x 120 dan ada sedikit pantulan cahaya di sini. Saya mengharapkan pantulan cahaya ini bisa lebih maksimal. Kedua, kita menggunakan sistem tarik di lar. Seperti umumnya kita akan mengambil posisi yang terjauh dari LMB. Ini kita akan mengambil posisi jauh yang terjauh dari LMB dengan bagian dinding untuk Twitter tarik untuk penanda larnya agak menyerong ke depan. Seperti umum, seperti sebelum-sebelumnya yang silahkan dicek di channel YouTube. Kemudian untuk lantai, kebetulan kita baru melakukan proses pengacian terhadap lantai karena memang lantainya berdebu. Kedua, untuk kestabilan suhu, karena ini bangunan beton, jadi kita harus lakukan proses acian pada lantai untuk menjaga kualitas suhu. Kemudian yang kedua, dari arah lar ini guys, kita akan melakukan sekat bagian tengah dengan posisi lar zigzag. Tujuannya adalah menciptakan ruangan di sini remang dan di belakang gelap. Itulah strategi yang kita lakukan dengan 2 persepsi, remang dan gelap. Kita menggunakan terpal untuk pembatas cahayanya. Kemudian daripada arus lar, kita bergeser ke lar kedua, yaitu penanda lar. Umumnya tarik penanda larnya biasanya kita di sini untuk bagian dinding, kemudian agak terganggu dengan ventilasi yang ada ini, jadi kita posisikan di tengah, tidak masalah. Tidak masalah guys. Untuk masing-masing
Twitter per lantai kita mengadopsi sistem balak 5, yaitu masing-masing Twitter 1, 2, 3, 4 dan 2 di tengah untuk Twitter sambut balik. Jadi satu lantai ini kita hanya menggunakan 12 Twitter dan satu blok ini hanya menggunakan 6 Twitter. Nah, ini bisa dilihat guys. Nah, ini Twitter sambut balik kita, kemudian sama seperti ini juga. Sama seperti ini di blok ini, blok pertama, blok kedua. Blok pertama yaitu agak remang, blok kedua gelap. Itu yang teknik strategi yang coba kita lakukan. Untuk Twitternya komposisinya masih sama dengan 2 Twitter bagian tengah untuk sambut balik. Ini. Silakan di-share dulu bro, biar kawan-kawan kita semua pada tahu. Artinya tidak semua ilmu wallet itu mahal, tapi ada yang sesuatu hal yang diinfokan secara gratis. Biar kawan-kawan kita yang ingin mengerjakan bangunannya sendiri bisa menghemat biaya daripada proses untuk maksimalnya guys. Jadi untuk sirip guys, karena siripnya bermasalah, yang pertama adalah karena diketam, kita akan menggunakan alat bantu. Biasanya saya menggunakan les pada papan sirip. Kebetulan lesnya tidak kita dapatkan. Dan alternatif kedua kita akan menggunakan styrofoam untuk alat bantu. Karena sirip ini licin. Permasalahan yang pertama karena licin. Kedua karena garisnya tidak rapat sampai ke plafon. Jadi licin. Akan kita bantu dengan menggunakan styrofoam. Dengan ditempel menggunakan paku di area sirip. Jadi problem yang kedua adalah karena sirip ini dibakar menggunakan spiritus atau spiritus atau alkohol. Jadi sirip ini sangat bau sekali, bau alkohol guys. Jadi wajar saja selama 3 tahun ini burung hampir tidak ada minat. Kedua, daripada getah-getah kayu yang keluar masih di kayu ini, karena memang kayu ini kayu getah. Oke guys, kita lanjut ke lantai berikutnya untuk menghemat waktu. Karena hari ini harus kita semprotkan cairan perangsang birahi. Ada apa tidak ada burung harus kita on-kan. Harus kita on-kan. Dan ini proses pengelapan lantai sudah kita lakukan. Dan masih untuk Twitter masih sama seperti yang di atas, kecuali bedanya di lantai dasar. Nah, ini lumayan ketinggiannya guys, tingginya lumayan. Dan pada umumnya sudah tidak ada baskom-baskom. Jadi ini bisa kawan lihat ada dari sana cahaya, karena memang saya mengharapkan cahaya itu untuk ruangan blok awal. Kemudian ada arus terbang yang kedua. Karena elbow ini sangat mengganggu, biasanya kita menempatkan Twitter penanda lar ini di dinding. Karena ini sangat mengganggu, jadi kita fokuskan di pintu atas saja, tidak masalah. Yang jelas tidak berhadapan atau menyambut daripada suara yang dilar, karena harus ada selisih. Jadi daya putar burung akan lebih maksimal. Kedua, untuk lar kita masih sama, ukurannya seperti atas. Dan posisi Twitter juga masih sama. Ini untuk tarik penanda lar kita masih sama. Kemudian untuk kualitas sirip sudah kita lakukan proses pengelapan. Terlihat siripnya glowing. Dan ini salah satu kayu yang berjamur. Jamurnya karena getah. Kita lanjut lagi guys. Untuk sekatnya masih sama seperti atas. Harus zigzag ya bro ya. Ini lar, ini pembatas cahaya, biar cahaya tidak loss langsung ke belakang. Karena ini kita posisikan remang dan ruangan kedua gelap. Untuk Twitter masih sama, posisi 6 biji saja untuk satu blok 4x4 ini dengan sistem Twitter sambut balik. Ini. Kita lanjut lagi ke lantai berikutnya, bro.
Lantai masih bersih nih bro, masih bersih sekali. Nah ini lagi proses pengacian terhadap rantai. Kalau sudah lakukan pengacian seperti ini, tidak khawatir lagi untuk menggunakan baskom, tidak perlu diisi lagi baskom. Sama penataannya masih sama karena larnya di posisi di sebelah sini, jadi lar kedua ada di sini guys. Untuk sirip, alhamdulillah ini adalah kayu sengon yang berpotensi jamur. Ketika kita bermain air secara berlebihan, ini akan fatal. Oke, saya turun. Ini proses ala kerja soundjet guys. Jadi segala sesuatu harus kita maksimalkan. Nah, ini kita lihat dulu untuk area voidnya guys. Untuk area voidnya ada baskomnya sudah kita kumpulkan. Ini dia. Bagi yang mau beli baskom silahkan. Dan di sini guys, void kita seperti ini, ukuran 3x4 untuk 4x12. Dan untuk lar kita masih sama, akan mengambil lar posisi terjauh dari LMB dengan masing-masing tweeter di posisi dinding. Dan daripada itu semua guys, yang paling penting adalah tarik. Ini kekuatan ada pada tarik untuk menarik burung turun lebih leluasa dan didukung oleh void yang lebih maksimal. Ini untuk tarik void kita menggunakan magnet kobel. Tarik magnet kobel, kemudian di lar juga kobel, dan untuk tweeter inap juga kobel dengan seri yang sama kecuali magnet. Nah, ini lagi proses pembersihan sirip karena ada getah kayunya berbentuk serbuk masih jamurnya guys. Jadi harus digosok. Ini tukang gosok kami guys. Sepertinya dia mulai lelah ini guys. Sepertinya dia sudah sakit pinggang ini. Ini adalah kayu guys, kayu yang bergetah. Kemudian masalah fatal yang dilakukan karena ini sempat berjamur. Dilakukan pembersihan dengan cara disemprot menggunakan entah pakai spiritus atau alkohol lalu dibakar. Dan apa yang terjadi fatalnya adalah bau sisa bakaran daripada spiritus itu atau alkohol itu sangat melekat sekali di papan sirip. Jadi kita berusaha mensterilkan dengan menggunakan cairan pembersih sirip. Cairan pembersih sirip. Ini yang kita lakukan. Dan kita akan bantu menggunakan styrofoam. Ini adalah styrofoam yang ada di fotokopi yang mempunyai struktur yang agak keras. Karena biasanya saya menggunakan lesnya tidak ada dan kayunya masih basah. Jadi saya pakai styrofoam ini. Untuk kabel kita ini guys, untuk ampli kita menggunakan ampli Piro MW88. Piro MW88, mohon maaf, Piro MW89 dengan sistem 3 suara, panggil dan tarik, heksagonal dan inap. Dengan komposisi kita menggunakan 2 timer untuk pematus arus. Dan jangan lupa untuk LMB kita tadi menggunakan timer listrik untuk pengatur lampunya hidup mati. Akan kita maksimalkan sirip ini guys dengan menggunakan styrofoam, karena memang styrofoam ini mudah-mudahan bisa membantu. Ini salah satu, kawan-kawan bisa lihat jamur. Ini bukan jamur disebabkan oleh air ya bro, tapi memang kualitas daripada kayunya. Karena kayunya bergetah, jadi akan
berjamur itu seperti bubuk atau bedak yang warna putih. Kalau tidak putih ada juga yang warna kuning. Yang warna kuning. Nah, ini yang terjadi pada sirip ini. Lalu dilakukan proses pembakaran menggunakan spiritus atau alkohol, dan bau itu sangat masih melekat sampai sekarang. Saya tadi mencium siripnya sendiri, bro, agak bukan main baunya. Nah, ini menandakan kayu ini bergetah, guys. Ada bekas pembersihan. Jadi sebelumnya saya suruh bersihkan menggunakan pembersih sirip juga. Ini. Kemudian untuk Twitter kita, untuk lantai dasar, kita kembali lagi ke pokok bahasan. Seperti biasa, untuk Twitter bagian kiri itu menghadap ke depan, dan bagian kanan menghadap ke depan, dan di tengah balik arah lagi, guys. Balik arah. Nah, dan di sini kita menggunakan suara tarik ya, bro. Di sini kita menggunakan suara tarik untuk lantai dasar. Ini lantai dasar. Pembersihnya pakai apa, Bang? Coba cek di profil kita, karena ini kita pakai hari-hari untuk kerja. Dan untuk yang berminat silakan hubungi toko Hawaii. Jadi tidak, ini bisa lihat cahayanya, guys. Cahaya ini poinnya. Nah, ini konsep lar kita, ukuran atas sampai bawah sama. Kemudian di bawah ada sekat gantung di tengah dan menggunakan suara tarik. Yang di sini untuk tarik void kita menggunakan Twitter magnet Kobel 700. Untuk semua alhamdulillah disupport oleh Twitter Kobel. Nah, ini baskom-baskomnya, guys. Yang minat sih bisa hubungi kita untuk baskom-baskomnya. Dan ini Twitter lama yang coba kita upgrade lagi dengan yang terbaru, karena memang sesuai dengan desain suara yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan Twitter Kobel karena sesuai dengan spek suara saya. Intinya seperti itu, guys. Jadi untuk sebagian ventilasi juga kita melakukan penutupan beberapa ventilasi, karena daerah bawah atau lembabnya masih lumayan tinggi. Oke, bro, itu sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan. Yang terutama masuk di akal kawan-kawan silakan dipakai, tidak masuk akal jangan dicoba-coba. Bisnis walet adalah spekulasi mental. Dia suka dia tinggal, tidak suka dia pergi ke bangunan lain. Sekarang kita perlu teknik, perlu strategi, perlu metode. Tidak cukup bangunan jadi pasang suara tunggu hasil. Tidak bakalan. Apalagi seperti ini, guys. Bangunan 3 tahun. Bukan main. Bukan waktu yang singkat. Dari peluang-peluang burung yang ada bukan berarti suara yang digunakan tidak maksimal. Sudah maksimal. Dari penataan ruang sebelumnya bukan tidak maksimal. Tetap maksimal. Cuman daya betah burung pada bangunan ini tidak ada. Ya, penyebabnya pertama yang saya bilang tadi, karena dibakar menggunakan spiritus atau alkohol, sehingga sampai sekarang bau pada sirip itu sejenis bau alkohol, masih merekat. Dan yang kedua terjadi sirip, permukaan siripnya terlalu licin karena diketam. Itu masalahnya. Burung perlu daya cengkram untuk bertengger di situ. Jadi kalau sirip dengan kondisi licin seperti ini, setengah mati juga burung akan bertengger. Karena ini termasuk kenyamanan burung. Oke, bro, masalah tekanan angin, tekanan udara untuk area void dan ruang inap tidak bisa saya jelaskan di sini, karena semua akan berhadapan atau kembali ke lingkungan kita. Saya tidak menyarankan untuk kawan-kawan menutup semua ventilasi, tapi kenali dulu kondisi lingkungan yang ada, termasuk geografisnya, entah di daratan rendah atau tinggi, dan daya terpaan angin rendah atau kencang, itu yang perlu kita pahami juga.
bukan sebatas ikut-ikutan. Sekarang ini kita perlu strategi dan teknik, bro. Jadi kita sambil ngopi-ngopi. Jadi semoga apa yang terlihat di video ini bisa memberikan gambaran, terutama tahap awal kawan-kawan untuk beranalisa di bangunannya masing-masing, ataupun membantu bangunan-bangunan orang yang perlu dibantu. Kebetulan yang kita kerjakan ini adalah salah satu pengikut kita di FB dan subscriber kita di YouTube. Kita berusaha membantu karena memang 3 tahun ini sudah tidak wajar. Sampai di mana kesabaran seseorang kalau 3 tahun tidak ada sesuatu hal yang kita lihat, apalagi sarang, kotoran saja tidak ada. Ada tapi hanya sebentar, hitungan nitip kotoran sebentar pergi, nitip kotoran sebentar pergi. Nah, itu yang terjadi. Insya Allah bersama Sonjet semua informasi gratis, guys. Tapi gratisnya kawan-kawan harus mengandalkan akal sehat. Jangan semuanya juga diaplikasikan, jangan semuanya juga diterapkan. Karena kawan-kawanlah yang punya bangunan, untungnya ada di kawan, ruginya juga ada di kawan-kawan. Oleh karena itu tidak cukup saya bilang kita ikut-ikutan. Harus pahami dulu tujuannya apa. Alhamdulillah dari beberapa informasi-informasi yang kita berusaha berikan ke kawan-kawan, termasuk dikerjakan sendiri maupun kawan-kawan yang masih belajar ingin membantu orang-orang lain. Alhamdulillah semua tutorial kita bisa jadi bahan referensi untuk tingkat analisa awal. Karena beginilah proses kerja apa adanya dari saya. Yang pertama, kualitas sirip harus nomor 1. Kedua adalah bagaimana kita menciptakan rute atau akses pada sebuah bangunan, karena walet punya daya hafal tingkat tinggi. Dan ketiga, walet ini adalah sifat hewan yang punya karakter penakut yang paling tinggi. Jadi berikanlah ruang waktu pada bangunan kawan-kawan semua. Mentang-mentang bangunan kawan, bukan bangunan orang lain, semau-mau keluar masuk saja tidak boleh. Harus kita berikan waktu biar dia berproses. Karena kita menganut sistem ternak, semuanya dimulai dari yang sedikit. Beda dengan kita ternak ayam, ternak bebek. Satu prinsip, bro, yang alhamdulillah sudah banyak memberikan informasi dan menjadi pedoman buat kawan-kawan lain. Kalaupun kita sudah gagal jadi peneliti, jangan sampai kita gagal jadi peternak. Sangat simpel bagi burung, dia suka dia tinggal, tidak suka dia pergi ke bangunan lain. Karena bukan kita saja yang punya bangunan. Seperti ini, LMB tetangga siap menyambut anakan. Di mana kita lalai, di mana kita tidak fokus dan konsisten terhadap sebuah strategi, sebuah metode, semuanya akan sia-sia juga. Termasuk pada yang punya bangunan, guys. Kalaupun bangunan ini sudah berjalan, kita sudah maksimalkan strategi, maksimalkan teknik kita, maksimalkan metode kita, tapi tidak didukung oleh yang punya bangunan juga, semuanya akan sia-sia. Kembali lagi, sampai kapan owner akan membayar orang terus dan terus membayar orang untuk melakukan perubahan. Untung dan ruginya itu saya bilang tadi tidak akan lari kemana-mana, tetap akan jatuh kepada owner. Jadi semuanya harus kita sikapi dengan misi kita tadi, dengan tujuan kita membangun walet ini, yaitu berhasil. Saya paham, guys, saya paham, bro, bagaimana tingkat penasaran pada sebuah reproduksi yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun untuk produksi yang lebih maksimal. Karena ini bukan perkara mudah. Beda halnya yang kita bikin bangunan di hutan sana, apalagi termasuk di sini area persaingan, yang termasuk yang bisa terdengar ini suara tetangga. Dapat pencerahan hari kita nih, hari ini kita, bang. Oke, siap. Selalu kita berikan edukasi yang terus memotivasi kawan-kawan semua.
Jangan mudah tergiur oleh sesuatu hal yang kita tidak tahu asal usulnya, bro. Dan buat kawan-kawan juga, tidak ada salahnya kita memberikan motivasi dengan memberikan foto atau video sarang. Tapi jelaskan juga ini didapat bukan pekerjaan kemarin sore atau bulan lalu. Ini didapat dari proses yang panjang. Hal-hal seperti ini yang harus kita jelaskan kepada kawan-kawan kita yang baru bergabung di dunia walet. Semoga edukasi dan informasi apapun yang kawan-kawan dapat, entah di channel, entah di media YouTube, entah di Facebook, dan entah di media apapun. Sekali lagi, kawan-kawanlah yang paling tahu kondisi bangunannya masing-masing. Kita ini bukan dukun, bukan peramal yang bisa mendiagnosa sesuatu hal yang tidak kita tahu permasalahannya. Tapi lakukanlah evaluasi kecil-kecilan pada bangunan kawan-kawan. Ya, artinya kawan-kawan sudah melihat produktivitas reaksi burung di luar ini sangat luar biasa, tapi perkembangan di bagian dalam tidak terlalu maksimal. Berarti perlu kita lakukan evaluasi kecil-kecilan. Jadi sambil cerita kita sore hari, guys, proses acian sudah selesai dan proses tinggal pemasangan styrofoam saja lagi. Saya paling malas sebenarnya pakai ini nih, bro, paling malas, tapi tidak ada pilihan lain ketimbang saya pakai kotak nasi. Styrofoam ini kita dapat di fotokopi karena ini dikhususkan untuk dekorasi atau penulisan huruf dan angka. Jadi tidak perlu kita iris membentuk lagi, cuman potong-potong saja. Biasanya saya menggunakan les karena lesnya rencananya tadi kayu masih hidup, jadi tidak usah dipakai. Dan kemudian next kita akan lakukan penyemprotan cairan perangsang birahi untuk aroma. Terima kasih, bro, sudah hadir. Kapan ke Kalimantan, Bas? Bang, nah saya juga di Kalimantan ini. Terima kasih. Semoga informasi ini memberikan sesuatu hal yang positif, dan semua apa yang terlihat tinggal kawan-kawan yang memilah dan memilih. Lakukan kalau masuk akal, tidak ditinggalkan, dibuang kalau tidak masuk akal, itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di live kita berikutnya. Insya Allah ada apa tidak burung hari ini kita on-kan kembali. Mohon doanya saja buat kawan-kawan. Anggap saja bangunan ini dimulai dari nol lagi, walaupun sudah beroperasi 3 tahun kurang lebih lamanya tanpa ada reaksi di ruangan. Semoga ini memberikan pelajaran juga buat kita bahwa proses ini harus kita hargai. Terima kasih. Saya Ihri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam waras, salam sojek.